Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sebagian warga korban gempa di Pasaman Barat mulai merobohkan rumah mereka yang tak layak huni. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menyalurkan bantuan untuk korban gempa Pasaman dan Pasaman Barat. Setelah harga minyak goreng naik, omset pedagang santan kelapa di Padang meningkat. Sebagian warga yang menjadi korban gempa di Pasaman Barat beberapa waktu lalu mulai merobohkan rumah mereka yang tidak layak huni. Usai dirobohkan, puing-puing yang masih bisa dipakai kemudian dikumpulkan kembali. Des Rizal salah satunya, warga Parit, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat ini bersama warga dan relawan merobohkan rumahnya karena sudah tak bisa ditempati. Jika dibiarkan, dikhawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan pada warga atau anak-anak yang bermain di dekat lokasi rumah tersebut. Pasalnya rumah satu-satunya ini sudah retak dan miring, sehingga rawan runtuh. Bahan-bahan yang masih bisa dipakai seperti seng, batu bata, dan kayu nantinya akan digunakan kembali untuk membangun hunian sementara atau hunian tetap. Itulah belum ada informasi untuk kami, jelas kami robohkan dulu. Kenapa dirobohkan dulu, Pak? Karena membahayakan anak-anak. Membahayakan, Pak. Soalnya rumah itu udah ada retak-retak semua. Ada yang miring gitu. Des Rizal layak dijadikan contoh bagi warga korban gempa lainnya. Meski pemerintah belum memberikan informasi soal bantuan rehabilitasi rumah, Des Rizal telah berinisiatif merobohkan sendiri rumahnya. Karena jika dibiarkan, maka rumah tersebut bisa rubuh sewaktu-waktu. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hampir semua petani di Nagari, Tiga Koto, Awa Malintang, Padang Pariaman bernasib pilu. Pasalnya, padi yang mereka tanam tidak tumbuh dan berbuah seperti yang mereka harapkan. Banyak padi yang rusak dan nyaris puso atau gagal panen. Meski sebagian bisa dipanen, namun hasilnya pun tak seberapa. Biasanya dalam 1 hektar petani bisa memanen 5 ton padi. Namun kini hanya tinggal 3 ton saja. Menurut petani, kondisi ini mereka alami akibat kelangkaan pupuk subsidi yang mereka rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Akibat kelangkaan, tanaman padi mereka terlambat mendapatkan pupuk, bahkan tidak sama sekali. Dampaknya, bulir padi yang tumbuh di setiap tangkai menjadi jarang-jarang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tumbuh padi tak sempurna hingga akhirnya mati. Kurang pupuk lah. Maksudnya, Pak? Ya terlambat dapat pupuk, jadi tanaman kurang subur. Jadi kalau cepat dapat pupuk, tanaman subur. Yang ini ya, Pak ya? Ya. Kalau harusnya buahnya lebih besar ya, Pak? Ya kalau kurang pupuk ya kurang buahnya, tangkainya kecil-kecil kan. Harga pupuk subsidi hanya Rp130.000 per karung. Namun barangnya sulit didapat. Yang banyak beredar yaitu pupuk non-subsidi yang harganya mencapai Rp700.000 per karung dengan berat 50 kg. Kalau sekarang kan 130. Nah, itu yang subsidi. Kalau dulu hanya 115. Kalau non subsidi berapa, Pak? Kalau non subsidi itu yang ada tuh pupuk Palembang. Itu harganya cukup mahal tuh. Berapa, Pak? 1 kilogram saja 14.000. Yang urea Palembang itu. Kalau 1 karung berapa jatuhnya, Pak? 5 sekitar 700-an. Petani menuntut pemerintah untuk serius menangani permasalahan pupuk bersubsidi agar penyalurannya sampai ke tangan petani. Pasalnya, masalah pupuk bersubsidi ini merupakan lagu lama yang selalu berulang setiap tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Tuntutan para buruh pelabuhan perikanan Samudra Bungus terkait permintaan dilibatkan sebagai tenaga kerja pada sebuah proyek raksasa senilai 99 miliar rupiah di pelabuhan perikanan Samudra Bungus mulai ada titik terang. Setelah para pihak yang berkepentingan mengadakan pertemuan untuk mencari penyelesaian terkait tuntutan tersebut. Pertemuan dimediasi oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra hari Sabtu di kantor Pelabuhan Perikanan Samudra di Bungus, Padang. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KAN Bungus, Ketua SPSI Pelabuhan Perikanan Samudra, perwakilan Pusat Koperasi Angkatan Laut Lantamal 2 Padang, tokoh masyarakat dan kuasa hukum para buruh. Buruh menuntut kompensasi Rp500 per meter kubik volume material mulai dari awal proyek dikerjakan. Namun pihak Puskopal malah memberikan Rp1.000 per meter kubik volume, dimulai dari kesepakatan dicapai. Yang disepakati oleh Puskopal, Bapak Puskopal, itu untuk yang seterusnya itu akan dilakukan pembayaran 1.000 per kubik. Nah, sementara dari maunya rekan-rekan buruh dan Kerapatan Adat Nagari Bungus minta dihitung dari yang awal pengerjaan. Nah, kalau disanggupi 1.000 oleh Puskopal untuk pembayaran yang seterusnya, nah dari buruh pun meminta 500 tapi dihitung ke semuanya. Sementara, tokoh masyarakat Bungus menyayangkan ketidakhadiran perusahaan pemenang tender yang tidak pernah datang setiap kali diundang untuk pertemuan membahas masalah tersebut. Ini kan ada tanda tanya kami dari masyarakat ini. Karena beberapa kali rapat kami tidak menemukan pihak proyek yang ada. Diundang oleh Nenek Mama tidak ada, tidak datang. Diundang oleh pelabuhan tidak datang. Cuman yang datang itu adalah pihak keamanan dari Bapak Ismon gitu. Jadi ini kami sangat menyayangkan juga ini. Mudah-mudahan apa yang disepakatan tadi Pak dari Puskopal dan juga SPSI dan juga KAN itu menjadi awal kesepakatan bersama ke depan. Mudah-mudahan ke depan ada beberapa kegiatan yang bisa diantisipasi bagaimana sinergitas antar semua pihak bisa dilakukan di PPS Bungus. Kasus yang dipersoalkan buruh pelabuhan perikanan Samudra Bungus adalah pengangkutan tanah timbun untuk perluasan landasan Bandara Rokot di Mentawai yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan pemenang tender yang berkantor di Jakarta. Proyek ini sama sekali tidak melibatkan buruh yang merupakan warga setempat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Dalam beberapa minggu terakhir, antrean kendaraan, bus dan truk di SPBU untuk mendapatkan solar bukanlah pemandangan yang aneh. Bahkan tak jarang, antrean yang mengular hingga ratusan meter itu terjadi berjam-jam hingga larut malam. Para sopir kendaraan ini rela antre, meski persediaan solar di SPBU ini kosong. Mereka terpaksa menunggu hingga pasokan solar datang agar besoknya mereka bisa beraktivitas kembali. Susilo, salah seorang sopir bus angkutan kota dalam provinsi yang ikut antre berjam-jam di SPBU ini, sudah menunggu sejak pukul 6 sore. Hingga larut malam belum juga mendapatkan solar. Sopir ini terpaksa antre dan menunggu di SPBU sampai datang pasokan solar berikutnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaspar, salah seorang sopir angkutan barang. Dirinya telah menunggu 4 jam untuk mendapatkan solar. Sejak langkanya solar, aktivitasnya untuk mengantarkan barang ke konsumen selalu terlambat akibat lamanya mengantre di SPBU. Tadi dari mulai jam 6 ya sampai sekarang belum dapat minyak lagi. Hampir tiap hari. Katanya jam 10. Kalau kayaknya dibatasi. Kita minyak cuma 250. Ayo pakai. Tanpa kesulitan itu kan. Kita mencari barang susah kan. Antar barang orang tuh bukan juga kan. Oh itu isinya seperti ini nah, orang pesan barang Pak jam sekian bisa datang kita tidak bisa pastikan solar ini yang rusak kan. Kelangkaan bahan bakar solar saat ini merata terjadi di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas transportasi menjadi terganggu yang berbuntut kerugian besar bagi pengusaha jasa transportasi. Dampak lain yang dikhawatirkan,
Salah satunya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun hingga saat ini, Pertamina tak pernah memberikan keterangan penyebab kelangkaan solar tersebut. Dari Padang, Robiha melaporkan.